Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan kodam leluhur dan juga dengan kodam hasil amalan ataupun kodam hasil pemaharan. Cara untuk mendapatkan kodam ini juga berbeda-beda. Ada yang dengan pengisian atau pemaharan, ada juga yang dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu, dan ada juga yang dengan mendapatkan kodam hasil dari leluhurnya atau kodam keturunan dari leluhur. Kodam ini bisa dikatakan tugasnya ini untuk membantu, membimbing, dan juga menjaga tuannya atau manusia yang mempunyai kodam tersebut, ataupun membantu, membimbing, dan juga menjaga keturunan dari orang yang dulu menjadi tuanya si kodam tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kodam hasil dari leluhur atau kodam hasil turunan. Bisa dikatakan kodam hasil leluhur atau kodam turunan ini bisa dikatakan mempunyai energi yang selaras daripada kodam hasil amalan. Dan biasanya kodam leluhur ini, kalau ada salah satu keluarga atau salah satu anggota keluarga yang dalam bahaya, biasanya akan bertanya kepada tuannya agar anggota keluarga ini akan dibantu atau tidak. Kalau tuannya mengizinkan atau mengiyakan, maka kodam leluhur ini akan membantu anggota keluarga yang dalam keadaan bahaya. Contohnya begini, kalau ada anggota keluarga ibadah yang diserang oleh makhluk gaib yang lain, dan kodam turunan ini meminta izin kepada saudaranya untuk membantu saudara tersebut yang kena gangguan, maka kalau tuannya mengiyakan atau mengizinkan, kodam ini akan otomatis langsung menangkal serangan gaib dari orang yang mengirim tersebut, atau menangkal serangan gaib yang akan masuk ke dalam anggota keluarga tersebut. Dan biasanya kodam leluhur ini lebih paham dan lebih mengenal anggota keluarga hampir semuanya. Bisa dikatakan kodam leluhur ini mengenali salah satu dan setiap anggota keluarga. Contohnya begini, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini. Kodam leluhur ini biasanya hafal orang-orangnya dan juga paham tentang anggota keluarga yang dia ikuti, karena tugasnya kodam leluhur ini menjaga, membantu, dan juga melindungi garis keturunan orang yang dulu menjadi tuannya. Bisa dikatakan kodam leluhur ini hafal dengan anggota keluarga tersebut. Berbeda dengan kodam hasil amalan. Kodam hasil amalan ini biasanya tidak memahami anggota keluarga yang lain. Dia hanya terfokus kepada tuannya. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang lain terkena bahaya atau dalam bahaya, kodam hasil amalan ini tidak mau membantu. Karena kodam hasil amalan ini sesuai dapatnya, biasanya yang mempunyai kodam tersebut mengamalkan amalan-amalan tertentu atau mengamalkan amalan kodam.
Maka dari itu biasanya kodam hasil amalan ini tidak mau membantu anggota keluarga yang lain. Dia hanya ingin membantu tuannya seorang atau tuannya saja. Dan biasanya energi dari kodam hasil amalan ini susah untuk diatur daripada kodam leluhur. Bisa dikatakan energi dari kodam leluhur ini lebih selaras daripada kodam hasil amalan. Kalau kodam hasil amalan bisa dikatakan energinya ini saat pertama masuk ini masih belum bisa dikendalikan dan bisa dikatakan masih semrawut atau belum selaras. Kalaupun sudah selaras, biasanya kodam hasil amalan ini biasanya kalau tuanya ini dalam keadaan drop atau mentalnya down, biasanya kodam ini akan mengambil alih tuanya tersebut. Berbeda dari kodam hasil leluhur. Kodam hasil leluhur ini atau kodam leluhur ini tidak akan mengambil alih tuanya kalau tuanya ini belum benar-benar jatuh atau terpuruk ke dalam. Biasanya kalau kodam hasil amalan ini, kalau tuanya dalam pemikiran yang kosong, entah di saat susah, biasanya kodam hasil amalan ini akan mengambil alih tuanya ini dan bisa dikatakan langsung kerasukan. Dan biasanya kodam hasil amalan ini akan langsung mengamuk saat tuanya sudah kehilangan kesadarannya. Dan yang ketiga adalah kodam hasil pemaharan. Bisa dikatakan kodam hasil pemaharan ini tergantung kepada orang yang memaharkannya. Orang yang memaharkan kodam ini ada yang dengan cara-cara yang berbeda. Yang pertama bisa dengan pemaharan kodam yang berenergi negatif ataupun yang berenergi positif. Dan contohnya begini, kalau ibaratnya panjenengan memaharkan kodam akan tetapi menggunakan sarana yang lain atau menggunakan mustika ataupun yang lainnya, bisa dikatakan seperti pasang susuk, bisa dikatakan kodam tersebut mempunyai energi yang negatif. Dan kodam ini juga dapat melindungi, dapat merusak diri panjenengan. Selain itu, ada juga pemaharan kodam yang positif. Akan tetapi biasanya kodam hasil pemaharan ini tergantung kepada siapa panjenengan memaharkan kodam tersebut. Kalau panjenengan memaharkan kodam dengan orang yang ahli ilmu hikmah, bisa dikatakan kodam panjenengan ini mempunyai energi yang positif daripada dengan pemaharan kodam dengan cara yang lain. Dan biasanya kodam hasil pemaharan ini mempunyai energi di atas tuanya. Biasanya saat panjenengan diisi kodam atau memaharkan kodam, entah itu kodam yang berenergi positif atau negatif, biasanya panjenengan ini saat ingin menggunakannya ini tidak bisa, karena panjenengan tidak diberikan tata cara untuk memanggilnya. Ada juga yang diberikan tata cara pemanggilannya, akan tetapi biasanya kurang efektif. Kalau panjenengan membaca mantra pemanggilannya, panjenengan ini bisa saja kerasukan, entah itu kodam yang berenergi negatif ataupun kodam yang berenergi positif. Akan tetapi biasanya kodam hasil pemaharan ini saat panjenengan memaharkan kodam, biasanya kodam hasil pemaharan ini akan keluar dengan sendirinya di saat panjenengan dalam keadaan terdesak atau genting, sama seperti keilmuan-keilmuan yang lain.
Jadi bisa dikatakan kalau panjenengan tidak dalam keadaan genting atau terdesak, kodam ini tidak akan keluar. Kalau panjenengan dikasih oleh yang memberi atau mengasih panjenengan kodam atau dikasih cara pemanggilannya, panjenengan ini bisa memanggilnya, akan tetapi saat panjenengan memanggilnya entah itu di siang hari ataupun malam hari, kodam itu akan masuk langsung ke dalam diri panjenengan, dan kodam ini tidak bisa dikontrol. Saat panjenengan panggil maka akan masuk ke dalam diri panjenengan, entah itu kodam yang berenergi negatif ataupun kodam yang berenergi positif. Dan untuk membedakan kodam yang berenergi negatif ataupun kodam yang berenergi positif, ataupun bisa dikatakan kodam untuk ilmu kekebalan ataupun kodam untuk yang lain, itu juga berbeda-beda. Contohnya begini, bisa dikatakan disinilah perbedaan tentang ilmu hitam ataupun ilmu putih, ataupun kodam untuk ilmu hitam ataupun kodam ilmu putih. Contohnya begini, kalau panjenengan memaharkan kodam dengan tirakat yang lain dan mempunyai pantangan, bisa dikatakan kodam panjenengan ini mempunyai energi yang negatif. Kalau panjenengan melanggar, bisa dikatakan kodam ini akan lama-lama pergi meninggalkan panjenengan. Contohnya begini, kalau panjenengan jahat dan panjenengan ingin mempunyai kodam ilmu kebal, panjenengan bisa memaharkan kepada ahli spiritual kodam ilmu kebal. Nah, di saat panjenengan ini berubah menjadi orang baik, nah lama-kelamaan kodam ini sudah tidak sejalan dengan panjenengan, maka kodam yang berenergi ilmu hitam atau negatif ini lama-lama akan pergi dan memberontak diri panjenengan, dan akhirnya akan pergi meninggalkan panjenengan. Sama juga dengan kodam yang berenergi positif atau kodam ilmu putih. Contohnya begini, kalau panjenengan memaharkan kodam yang mempunyai energi positif dan panjenengan dilarang untuk berbuat jahat, dan saat panjenengan orangnya baik dan melakukan kejahatan, bisa dikatakan kodam ini lama-lama juga akan pergi meninggalkan panjenengan dengan sendirinya, karena energi panjenengan dan kodam panjenengan ini bisa dikatakan sudah tidak selaras dan sudah tidak berjalan sesuai perjanjian awalnya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Itulah perbedaan kodam leluhur atau kodam turunan, kodam hasil amalan, dan juga kodam hasil pemaharan. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.